Ini dari asal kita. Ini kitabnya Bapak. Jatah Bapak dari tempat dijupuk yang ini sudah menemukan kebahagiaan. Ini tarikan video. Ya, setiap ngaji apapun biasakan membaca Muqaddimah. Ngaji Fatihah berarti membaca surat Al, dan ngaji Quran berarti membaca surat Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau tulis di sini, ya, halaman pertama untuk kalangan sendiri, tidak untuk diperjualbelikan. Saya membeli kitab di toko, ternyata kitab itu sudah dicetak ulang ala Indonesia. Ternyata sudah ada sarokatnya. Saya baca sampai selesai, ternyata sarokatnya masih banyak yang keliru. Kayaknya yang merobati bukan ulama, mungkin ya petugasnya percetakan. Akhirnya saya cetakkan yang asli punya saya seperti itu. Jadi kitab ini diproduksi dan dicetak untuk kalangan sendiri, tidak untuk diperjualbelikan. Kitab ini dicetak untuk amal soleh dan jariah, yang yaitu sang Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali At-Tusi, sebagai wujud waladun solihun yad'ulah. Napa? Idza mata banu Adam in qata amalu illa min salasin. Yang pertama napa? Shadaqatin jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ini wujud dari anak soleh. Maka seluruh biaya produksi dalam mencetak kitab ini untuk amal soleh dan jariah ayahanda kami. Itu apa? Sodiqit Bajuri bin Muhammad Bajuri bin Muhammad Soluki, dan kakek moyang kami yang memiliki tanah ini untuk bangunan majelis taklim. Ini ganjarannya tak kayak nopo ae. Kalau gak butuh ganjaran, atau harus belajar ruh. Kitab ini kami berikan secara cuma-cuma atau gratis kepada seluruh jamaah pengajian di majelis taklim dan sholawat wajib sholihin. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan ridhonya kepada kita yang gemar menuntut ilmu. Kata pengantar ini, kalau hari ini kata pengantar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Pada kajian tafsir Jalalain surat Al-Kahfi bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, rasanya masih ada yang belum dikaji, yakni pertanyaan para pendeta Yahudi tentang ruh. Ruh merupakan rahasia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam amarnya. Yang pernah ngaji kitab Al-Fathur Rabbani sudah ingat alam amar, alam yang masih di dalam firman Allah, itu namanya alam amar. Kitab yang berkaitan dengan syariat, ya, kitab syariat, tidak ada yang membahas ruh. Rahasia ruh tidak ada dalam perbendaharaan orang awam. Rahasia tentang ruh dan kimia yang ada padanya hanya dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Turun kepada para sahabat, para tabi'in hingga kepada kita melalui sanad yang musalsal. Tahu musalsal? Sambung menyambung, orang pedot belas, itu namanya sanad musalsal. Yang sambung menyambung sampai kepada Nabi Muhammad. Untuk mengetahui rasa ruh dengan detail, kita dapat mempelajari karya Imam Ghazali dalam kitab Kimyaus Sa'adah. Di antaranya dengan Jepang ini kitab Kimyaus Sa'adah. Sebenarnya kitabnya ada selain Kimyaus Sa'adah, tapi terlalu tebal, terlalu panjang. Karena kitab ini merupakan pegangan bagi orang-orang yang sedang menapaki jalan menuju ma'rifatullah. Nah, ruang lingkup kajiannya di dalam kitab itu, kitab Kimyaus Sa'adah terdiri atas beberapa bagian. Pertama, pendahuluan, 2 tanda-tanda pengenalan diri, 3 mengenal diri sendiri, 4 mengenal kalbu, 5 mengenal keajaiban-keajaiban kalbu, 6 mengenal susunan tubuh atau anatomi. Ketujuh, rincian penciptaan manusia.
penghalang kita menyaksikan Allah. Selain bersanding dengan hawa nafsu dan menghamba pada makhluk, penghalang kita menyaksikan Allah adalah hati yang mati suri dan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan permainan dalam mengumpulkan duniawi. Makanya saya ngaji dengan bimbingan, tak tarik biaya, saya ketemu 1 bulan, kita tak kei supaya saya tidak terhalang oleh duniawi tujuan akhirat saya. Jenengan nanti kalau diizinkan oleh Allah ada orang ngaji di rumah, ya monggo, kalau mampu kasih bukunya gratis, kasih apa-apa gratis, kasih makan gratis. Kalau hari ini nggak saya kasih makan, jenengan nanti takutnya jam 3:30 mau ikhlasan, ikhlasnya bukan? Itu kesukaan dari mangan, nongkono mangan kok warak kan? Apa gak ikhlas ngaji? Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat Allah SWT di saat mulai dan setelah mempelajari karya Al-Ghazali. Ini doa saya pada panjenengan, semoga panjenengan mendapatkan limpahan rahmatnya Allah. Saya ketika mencari ruh, saya sudah membandingkan ke banyak hal, sampai dari ilmunya orang Jawa, ilmunya orang Sunda Wiwitan, ilmunya orang Sumatera, dan sebagainya. Ternyata memang betul apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Ini dijuduli oleh Imam Ghazali Kimiyaus Sa'adah, kimia membahagiakan. Saya setelah dulu ngaji ini saya nggak paham karena ngaji ini waktu sanawiyah, tapi setelah saya belajar filsafat saya baru paham. Ini dinamakan oleh Imam Ghazali adalah Kimiyaus Sa'adah. Saya mengenal yang kedua ketika berada di perjalanan di Eropa. Saya masuk ke salah satu toko buku, ada judulnya Alchemy of Happiness. Nah, Alchemy of Happiness, di situ penulisnya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Terus saya beli tebel, sampai ratusan ini halamannya. Ternyata penjelasannya yang menjelaskan bukan ahli tasawuf, jadi ya gak karu-karuan. Judulnya sama, cuma dalam bahasa Inggris Alchemy of Happiness. Mantap. Nah, kalau panjenengan mempelajari kitab Al-Ghazali, jenengan pun kenal kali Imam Ghazali dereng. Sinten Imam Ghazali? Seharusnya sebelum panjenengan mempelajari kitabnya Imam Ghazali seperti Ihya Ulumuddin ini kitab Ihya yang paling fenomenal, kenali dulu Imam Ghazali. Imam Ghazali ini wong sing paling top, bahkan ada ulama yang mengatakan andai kata Allah itu tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dan Nabinya, maka Ghazali lah yang akan diangkat menjadi Nabi. Niki Imam Ghazali, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Tus niku kalau sekarang bagian dari negara Persia. Persia niku Iran, Imam Ghazali. Asy-Syafi'i, dia ini adalah ulama dari golongan mazhab Syafi'i. Makanya saya tuliskan terjemahannya seperti biasa, nanti saya bagikan bukunya. Tapi rencana buku mau saya terbitkan dulu biar tidak dijiplak orang. Nanti ngaji sama jenengan ini saya terbitkan buku. Ini sudah saya tulis. Kitabnya Imam Ghazali banyak sekali. Alhamdulillah saya hampir memiliki 50 kitabnya Imam Ghazali, termasuk yang jenengan pegang itu. Ihya Ulumuddin, Kimiyaus Sa'adah, Mishkatul Anwar, cahaya di atas cahaya. Ihya Ulumuddin apa artinya? Menghidupkan ilmu agama. Kimiyaus Sa'adah, kimia kebahagiaan. Sada Mishkatul Anwar, cahaya di atas cahaya. Maqasidul falasifah, tujuan para filosof. Tahafudul falasifah, kekacauan para filosof. Mungkin tunjuknya 1%, masih banyak lagi. Nah, berikutnya yang kedua, ini kalau panjenengan mempelajari kitab apapun punyanya Imam Ghazali, itu ada pintu masuknya.
Jadi di sini dijelaskan kalau jenengan ingin tahu pintu masuknya. Yang pertama, karena Imam Ghazali ini adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang harus jenengan kuasai adalah al-aqliyatus syar'iyah. Jadi jenengan harus menguasai betul ilmu syariatnya agama Islam. Jenengan baca di jilid pertama kitab Ihya Ulumuddin, itu dijelaskan. Jadi pokok bahasan al-aqliyatus syar'iyah ini jenengan harus paham Quran, paham hadis. Dan jenengan harus paham, jangan sampai mentafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan logikanya jenengan, nanti kepleset. Yang kedua adalah al-aqliyatul falsafiyah. Jenengan harus paham ilmu filsafat. Pun nanti belajar filsafat. Jenengan kok takoki, lapo sing lanang pengen bojo ayu. Kan pertanyaan itu sangat filosofis, filsafat jawabannya. Kok golek lewang wedok, golek bojo ganteng lapo? Secara filosofis jare sing lanang lek dijak boh cek kang ngisin-ngisini Gus. Gitu, niku filsafat carane gitu. Niku pikirannya wong ahli filsafat. Lapo masak segone diadai piring sing apik kok diadai pincuk. Lek sing teko kiyaine dikai piring sing apik, lek sing teko pembantune kayak pincuk ae. Jadi kan pikiran filsafat. Jenengan dihormati orang karena kekayaan, berarti orang itu berpikirnya filsafat, bukan berpikir secara hakiki. Okay. Yang ketiga, kalau ingin mempelajari ilmu Al-Ghazali adalah al-aqiyatus sufiyah. Betul-betul paham ilmu tasawuf. Nah, untung jenengan yang lama-lama sudah belajar tasawuf, mengenal tasawuf walaupun belum sempurna, jenengan sudah layak mengkaji ini. Itu kira-kira apa yang menjadi bagian kitabnya Al-Ghazali. Kimia ini sampai detik ini orang barat pun tidak bisa merubah rumus-rumusnya. Ini yang sekolah ya. Ada dulu yang sekolah mengingat ini. Ini jurusannya agama kabeh lagi. Kok kan ngerti belas ya. Aliyah kan ya ada jurusan IPA biologi. Apa pas wayah pelajaran kimia mulai ngantuk, petenge mencret bergotor ngapalno gak iso. Ini rumus ini adalah diambil dari Al-Quran sampai detik ini tidak bisa merubah orang karena rahasianya Allah. Jenengan air menjadi H2O, itu rumus apa? Kimia. Si jenengan dahar ada makanan-makanan mengandung zat kimia ya ini, tapi kalau jenengan salah kimianya akan timbul madharat, mafsadat, kerusakan. Oke, ini adalah susunan berkala. Bahasa kimia namanya hidrogen. Apa hidrogen? Bahasa kimianya namanya oksigen. Makanya di rumah sakit ada orang sakit ada tabung, namanya tabung apa? Oksigen. Nah, ini kemenyek bahasa kimia, orang tahu ngaji kimia ustadzah ngomong itu tabung oksigen. Gitu. Itu kemenyek karena nggak pernah belajar kimia ustadzah. Kalau bilang itu aslinya tabung angin ngono wis itu. Nah, makanya kalau sudah belajar kimia itu tabung oksigen, ini nitrogen, ini sulfat, ini apa, Nah, sampai ban mobil ini buatan diisi angin, diisi nitrogen. Nah, sampai kaya ngoten. Jenengan dikai oksigen gratis kali Allah nggak pernah bersyukur. Bosok oksigennya wis bayar. Ambek-ambekane menggeh-menggeh tasbih diputer banten. Allah ya. Nah, pun kalau bahas kimia, kita jelasin. Kalau buka yang pertama monggo halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala
wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu wasdawuh sapa al-muallifu, yaitu seorang pengarang kitab, penulis kitab, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Temriku mboten enten kula sing ngomong Muhammad Ghazali. Kok digolek ya. Dadi lek ngaji jenengan aja ngomong qala li. Dadi ini karena sing dawuh Imam Ghazali ya, qala al-muallifu rahimahullahu taala. Lek ngaji Quran nggih qala Allah taala nggih. Lek sing dawuh Nabi berarti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bane tak wasi sore golek tulisan qala al-muallifu. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Qala wasdawu sapa al-muallifu penulis kitab. Ini ku Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Karena anaknya namanya Hamid maka dijuluki Abu Hamid. Ghazali itu adalah Al-Ghazal. Nama ngambil dari nama profesi bapaknya. Tukang pintal apa? Bulu domba yang didamel wol dan sebagainya. Makanya namanya Al-Ghazali. Dan jenengan boten didobel Al-Ghazali. Al-Ghazali tok berarti artinya kijang. Karena Imam Ghazali setelah pensiun tidak mau jadi guru besar, tidak mau jadi qadhi, ketua Mahkamah Agung, beliau mengundurkan diri, setiap hari nulis azimat-azimat yang ada di dalam Al-Qur'an, kitabnya namanya Al-Alfaq. Maka orang-orang yang suka jimat menyebutnya Imam Ghazali. Kalau ahli sufi mengatakan Imam Al-Ghazali, ya ditasdid. Rahimah muga-muga paring rahmat sapa Allah ing Imam Ghazali. Rahimahullah taala, mugi-mugi Allah paring welas asih dumateng Imam Ghazali. Wa nafa'ana, mugi-mugi paring manfaat na dumateng kita bihi kelawan ilmune Imam Ghazali, bi ulumihi menika ilmune Imam Ghazali. Fid dharaini, di dalam dua dunia, yakni dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kimia us-sa'adah, yaitu kimia membahagiakan. Bahasa Inggrisnya Alchemy of Happiness. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang mikawelas mikasih dumateng mukminin lan kafir ing dalem donya bloko. Ar-Rahimi kang mikawelas mikasih khusus dumateng mukminin ing dalem donya lan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan dikasih dan ya, karena tidak ada huruf ataf. Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiyai bil mujahadati. Alhamdulillah tawis kabehaning puji iku lillahi kagungane Allah alladzi kang as'ada ngunggahaken sapa Allah qawalibal asfiyai ing blegere wong-wong pilihan bil mujahadati kelawan mujahadah. Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiyai bil mujahadah. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat sosok orang-orang suci karena kegigihannya dalam bermujahadah. Wa as'ada lan bahagiaken sapa Allah qulubal auliyai ing atine wali-waline Allah bil musyahadati kelawan musyahadah. Pun paham to musyahadah musyahadah? Pun paham?
Derek. Wa khalla wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadati, yang telah membahagiakan hati para kekasihnya dengan bermusyahadah. Mujahadah itu yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam ibadah secara zahir dan batin. Mujahadah. Kalau musyahadah itu menyaksikan Allah, itu namanya musyahadah. Jahada yujahidu, tapi mujahadah. Orang yang berjuang secara zahir batin, secara fisik dan mental, spiritual, namanya musyahadah. Lek zikir ora cuma zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke. Ora mek sumpek tok terus eling Allah. Jadi seneng susah eling Allah, namanya mujahadah. Orangnya namanya mujahid. Ijtihad itu bersungguh-sungguh perjuangannya untuk menemukan suatu solusi. Kalau yang tidak diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis, maka kita perlu ijtihad dengan menggunakan akal pikiran. Makanya perlu ngaji supaya jenengan bisa berijtihad sendiri kalau ada kesulitan. Wa halla al-sinatal mu'minina bidzikri, wa halalan maes-maesi sapa Allah al-sinatal mu'minina bidzikri, yang telah menghiasi lisan orang-orang mukmin dengan berzikir. Wa halla al-sinatal mu'minina bidzikri, yang telah menghiasi lisan orang-orang mukmin dengan berzikir. Wa jalla khawatirul arifina bil fikri, wa jalla lan nampakake sapa Allah khawatirul arifina ing siratan-siratane wong-wong arif bil fikri kelawan berpikir. Wa jalla khawatirul arifina bil fikri, yang menampakkan siratan budi orang-orang arif dengan terus berpikir. Yang menampakkan siratan budi orang-orang arif dengan terus berpikir. Wa kharosalan jogo sapa Allah sawadal ubadi ing mayoritasé kawula anil fasadi saking kerusakan. Wa kharrosa sawadal ubadi anil fasadi, yang telah menjaga semua hambanya dari kerusakan. Wa habasa lan jagani sapa Allah muradaz zuhadi alas sadati. Wa habasa lan jagani sapa Allah muradaz zuhadi ing kersane wong-wong zuhud, ahli zuhud, alas sadati ing atase bener. Wa kharasa sawadal ubadi anil fasadi, wa khabasa muradaz zuhadi anis sadati, yang telah menjaga orang-orang zuhud dengan benar. Wa khallasa lan nyelametake sapa Allah asbahal muttaqina
ing sosoke wong-wong kang padha takwa min dzulamis syahawati saking petenge syahwat. Syahwat niku napa? Keinginan itu namanya syahwat. Wa khallasa asbahal muttaqina min dzulamis syahawati, dan menjaga hamba-hambanya yang bertakwa dari gelapnya kabut syahwat. Niki ngajine setiap minggu nopo 2 minggu sekali kados biasae? Maksud kula ndang mari ndang wis ndang paham. Setiap minggu mboten napa-napa. Nggih, setiap minggu berarti kan setiap minggu aos niki nggih. Sampai 10 kali pertemuan. Wasofa lan jernihake sapa Allah arwahal muqinina ing roh-rohe wong kang padha yakin andzulamis syubuhati saking petenge subhat. Wasafar wa khal muqinina andzulamis syubuhati, yang menjernihkan atau yang menyucikan roh orang-orang yang yakin kepada Allah dari gelapnya syubhat. Wa qabila lan nampani sapa Allah a'malal akhyari, yaiku amal-amal kang apik, bi ada is-sholawati, kelawan ngelakoni sholat. Wa qabila amalal akhyari bi ada is-sholati, wa qabila amalal akhyari bi ada is-sholawati, yang menerima perbuatan orang-orang yang baik karena tekun melaksanakan sholat. Wa ayyadalan mendukung sapa Allah khisalal akhrari, ing kondisine wong-wong kang merdeka, biasadis silati, kelawan sak tepat-tepate hubungan. Wa ayyada khisalal akhrari biasadis silati, memperkokoh keadaan orang-orang yang merdeka dengan anugerah yang terbaik. Wa ayyada khisalal akhrari bi asadis silati, yang memperkokoh keadaan orang-orang yang merdeka dengan anugerah-anugerah yang terbaik. Nah, ganti alinea. Ahmaduhu hamdaman ro'a ayati kudratihi wa quwwatihi. Ahmaduhu muji sapa ingsun hu ing Allah, hamdaman kaya pujiane wong, ro'a kang wis ningali sapa wong ayat qadrihi, ing ayat-ayat kekuasaane Allah, wa quwwatihi lan ayat-ayat kekuatane Allah. Ahmaduhu ahmadaman ro'a ayati kudratihi wa quwwatihi. Aku memujinya dengan pujian orang-orang yang telah melihat tanda-tanda kekuasaan dan kekuatannya. Wa syahada syawahida,
wa syahada lan nakseni syawahida ing penyaksiane syawahidaman ing penyaksiane wong fardaniyatihi ing dhewekane Allah wa wahdaniyatihi lan ijenane Allah wa syahada syawahidaman wa syahada syawahida min fardaniyatihi wa wahdaniyatihi, menyaksikan keesaannya dan kemahatunggalannya, wa taraka tawarika sirrihi wa birrihi, wa taraka lan mengetuk tawarika yaiku mangketukan-ketukan sirrihi rahasiane Allah wa birrihi lan kebagusane Allah wa taraka tawarika sirrihi wa birrihi, yaitu pujian orang-orang yang telah mengetuk pintu-pintu rahasia dan kemurahannya atau kebagusannya, kebaikannya. Pujian orang-orang yang telah mengetuk pintu-pintu rahasia dan kemurahannya. Wa qatafa lan wis metik sapa wong, wa qatafa lan wis metik sapa wong simara ma'rifatihi ing buahe pengenalan Allah, min syajari majdihi saking wit keagungane Allah, wajudihi lan lumane Allah. Wa qatafa simara ma'rifatihi min syajari majdihi wajudihi, yang telah memetik buah-buah makrifat dari pohon anugerah dan kedermawanannya, nyane Allah nggih. Wa uminu bihi, wa uminu lan iman sapa ingsun bihi kelawan Allah, imanaman kaya imane wong amana kang wis iman sapa wong bi kitabihi kelawan kitabe Allah, wa khitabihi lan ujaran-ujarane Allah, wa anbiyaihi lan para nabine Allah, wa asfiyaihi lan para wong-wong pilihane Allah, wa wadihi lan janjine Allah, wa wa'idihi lan anjamane Allah, wa sawabihi lan ganjarane Allah, wa iqabihi lan siksane Allah. Wa uminu bihi, wa uminu bihi imanaman amana bi kitabihi wa khitabihi wa anbiyaihi wa asfiyaihi wa wa'dihi wa wa'idihi wa thawabihi wa iqabihi. Aku beriman kepadanya dengan iman orang-orang yang meyakini kitab-kitabnya dan firman-Nya, nabi-nabi dan orang-orang pilihannya, janji dan ancamannya, serta pahala dan siksaannya. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun alla ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba Allah
wahdahu la syarikalah. Wahdahu kang moho esa sapa Allah, la syarika aja nyekutoke sapa sira lahu maring Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artine napa? Ken lek wis kaya pipat dengan jolali pas bab la ilaha illallah. Napa artine? La ilaha illallah apa artinya? Tuhan itu hanya Allah. Saya bersaksi bahwa Tuhan itu hanyalah Allah. Dan esa la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Ya. Dan terjemahan tergantung sing terjemahno. Kalau terjemahan nanti ketika Mungkar dan Nakir bertanya man rabbuka, sampai Allah Rabbi. Terus kon terjemahno. Syahadat ditakoki syahadat, nggih. Wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun anna Muhammadan sedune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan rasuli Allah. Ba'asahu kang utus sapa Allah li islabil fasaqati, dadi tulang punggunge wong-wong kang fasik, wal fajarati lan wong-wong kang lacut, qasiman khalih baca. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, yang diutus untuk menghantam tulang punggung orang-orang yang fasik dan orang-orang yang sesat. Waliuro lan bundeli tali al-jahidina, yaiku mang wong-wong kang angas, wal marigina lan wong-wong kang jahat, fasiman khalih membelah. Wali oral jahidina wal marikina fasiman, menghancurkan kekuatan para penentang dan para penyeleweng. Wali bagi syaki wasyirki qahiron, wali bagi lan lacut, asyaki lan wong ragu-ragu, wasyirki lan wong-wong kang musyrik, qahiron yaiku mang menaklukkan, melawan orang-orang yang menghendaki keragu-raguan, kemusyrikan, dan membela para penegak. Nang Indonesia nggih para penegak hukum, ini penegak agama. Wali atba'il haqi, wali atba'i lan para pengikut, para wali atba'il haqi lan pengikut kebenaran, wal ihsani lan kebahagiaan, nasiron khalih nulungi. Allah menolong orang-orang yang mengikuti kebenaran dan kebaikan. Fa sholawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Fa sholawatullahi lan muga-muga paring rahmat takdim sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabihi lan para sahabate Kanjeng Nabi Muhammad ajma'ina halih sekabehane. Iki muqaddimahe Imam Ghazali. Ten kitab niku kula tulis nisor dhewe niku enten A kula lingkari nggih. Niku jenengan padosi A yang di atas, cari A yang di atas. Wa khallasa asbahal muttaqina min dzulamish syahawati. Dicetakan yang lain, kalau ini cetakan Mesir. Tidak menggunakan min tapi menggunakan an, nggih. Padha mawon sajane. Mungkin jenengan pada waktu ngaji ternyata kok nemoni kitab sing an, jenengan gak usah kaget niki wis kula kei tanda. Ini ada dua versi, yang satu menggunakan an, yang satu menggunakan min. Nah, di kitab ini jenengan bisa melihat di bawah itu ada catatan-catatan kaki, ya. Ini adalah komentarnya ulama tentang apa yang disampaikan Imam Ghazali. Itu penjelasannya para ulama yang mengomentari apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Unwanu ma'rifatin nafsi, ya. Jadi Imam Ghazali niku biasa lek nulis mukadimah mesti dawa napa malih teng ngene Ihya niku dan kitab-kitabnya lain dawa. Karena menurut ceritanya ketika Imam Ghazali menulis kondisinya adalah jadzab majdub. Jadi wis ora karepe dhewe karepe Allah. Alhamdulillahilladzi as'ada qalibal asfiya'i bil mujahadati. Sing gurine as'ada. Lek wong Jawa ora iso bedakno as'ada kali as'ada. Ini keindahan susunan kata-kata Imam Ghazali. Imam Ghazali bukan orang Arab, ya. Nabi Muhammad memang orang Arab. Tapi para imam-imam besar, imam madhab itu juga bukan orang Arab. Yang pinter-pinter marani Kanjeng Nabi kudu wong Arab. Biasa nggih. Jadi kaya pondok Mbah Hasim, wong Tebuiren dhewe gak ono sing mondok nang Mbah Hasim, sing mondok wong atau akhirnya tadi ulama besar-besar. Jadi yang berdatangan ke Makkah ke Madinah zaman Nabi pun kebanyakan orang di luar Makkah Madinah. Sing wong penduduk pribumi malah takoke ke Kanjeng Nabi aneh-aneh. Makanya yang alim-alim itu bukan orang Arab. Contohnya Imam Ghazali, ini orang Persia. Ya, ini Imam Ghazali juga di Khurasan. Dulu masih belum pecah-pecah yang namanya Timur Tengah. Ini adalah nama sebuah provinsi. Sekarang menjadi negara Iran. Jadi Imam Ghazali kalau jenengan ngaji kitab-kitabnya Imam Ghazali membaca muqaddimahnya jangan heran kok muqaddimah duwa. Oke, karena kondisinya Imam Ghazali sekali asik bermusyahadah dengan Allah, dia menulis sampai tidak terhingga. Baru setelah itu kalau nggak disuruh berhenti oleh Allah, memujinya tidak berhenti. Niki mujine Imam Ghazali sak lembar niki. Diterjemahno dawa. Karena apa? Imam Ghazali mengatakan alhamdulillahilladzi as'ada qalibal asfiya'i. Nggih as'ada munggahake sapa Allah qalibal asfiya'i. Itu jiwa-jiwa orang-orang pilihan. Jenengan kalau ngaji ini berarti orang-orang pilihan. Di kitab risalahnya Imam Ghazali dijelaskan orang yang bertemu di dunia seperti kita ini dulu di alam misal, di alam ruh itu sudah ketemu. Maka ketika di dunia itu kita bertemu. Jadi di alam ruh dulu kita dipesan oleh Allah ben tahun sakmene awakmu ulangen wong-wong iki sing saiki teko nang awakmu. Itu di kitab risalahnya Imam Ghazali. Ternyata memang betul. Okay. Jadi saya sering mengalami orang nggak pernah kenal, nggak pernah kenal, tapi begitu kenal koyo akrabe ngalahne sing wis kenal bertahun-tahun, menolong saya, ini saya, gitu loh.
Nah itu berarti di alam ruh dulu sudah pernah bertemu saya dengan waktu yang sangat lama. Saya pernah mengalami kebingungan, mau cari hotel, mau cari ini penuh, sudah malam, ngurusi imigrasi sulit, mengurusi sulit. Akhirnya kalau di kita ya kayak alun-alun gitu. Saya lagi duduk di alun-alun sudah malam, ketemu orang ngomong begini, sira arek endi? Kepriben iki? Itu di negara bagian Eropa ada orang ngomong begitu. Terus saya dekati, sira wong endi? Indramayu Mas. Sira endi? Aku wong Jawa Timur. Terus saya menceritakan saya kesulitan mencari hotel. Banyak hotel yang penuh. Wes tenang baik Mas, ambil nyong Mas. Langsung diajak pergi. Ternyata saya dapat tempat tidur yang bagus, murah di hotel yang bagus. Ya, ternyata besoknya saya diantar kemana-mana oleh orang yang tidak pernah saya kenal. Saya mengingat dawuhnya Imam Ghazali. Oh inilah berarti orang yang dulu pernah saya kenal di alam, misal di alam ruh, sehingga menolong saya berjalan menyusuri beberapa negara di Eropa. Nah seperti itu. Terus termasuk yang ngaji-ngaji sama saya. Yang ngaji ini juga orang-orang yang pernah berkenalan sama saya di alam ruh dan dititipi ini melalui Imam Ghazali. Apalagi ini sudah bab ruh, okay? Jenengan ikhlasannya jam pinten? Jam sekawan, okay? Okay, berhubung ini ada jamaah kita yang meninggal, yang badas mau ngaji ikhlasan. Ikuti ikhlas tenan, istilah ikhlasan, okay? Ojo istilah itu ikhlasan terus gak ikhlas. Istilah mujahadah tapi ora tenanan. Okay. Insya Allah minggu berikutnya akan saya jelaskan panjang lebar mengenai kitabnya Al-Ghazali. Pun ini pembukaan. Andai kata tidak ada ikhlasan di sini, nanti saya jelaskan unwanu ma'rifatun nafsi. Monggo sadarnya diakhiri kita tunggu dumateng Allah, mugi-mugi apa yang kita kaji hari ini bisa bermanfaat fid dini wal dunya wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma iftah lana babal khair, Allahumma iftah lana babal ilmi wal ma'rifah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.